Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan keluarga kita, selalu dalam keadaan sehat walafiat, hidup dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ke dalam keadaan sehat walafiat, maka kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena kesehatan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa menghitungnya. Allah ciptakan buah-buahan untuk siapa? Untuk manusia. Allah ciptakan hewan, sapi, kambing, ikan, itu untuk manusia dan lain-lain. Mengawali pembelajaran kali ini, kemarin sudah kita bahas tentang korespondensi satu-satu. Kemudian kita juga mengetahui yang mana yang merupakan fungsi, mana yang bukan fungsi. Jadi kalian tidak boleh lupa itu yang kita pelajari kemarin. Bagaimana cara menentukan ini relasi yang fungsi, ini relasi yang bukan fungsi. Kemudian apa yang dimaksud dengan korespondensi satu-satu. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang notasi fungsi, notasi fungsi, notasi pemetaan. Ini pengantarnya fx tanda panah AX plus C. Ini AX ya, fx AX plus C. Artinya mesin hitung F merubah X menjadi AX plus C. Hal itu dirumuskan sebagai berikut. X masuk ke dalam 3X plus 2 ke proses perhitungan. Dia keluar menjadi hasil. Jadi tergantung nilai X-nya ini nanti. Tergantung nilai X dan tergantung juga rumusnya di sini apa. Kebetulan contohnya di sini rumusnya adalah 3X plus 2. Nah, yang ini namanya notasi fungsi. F.2x tanda panah ini AX plus C. Oke, kalau masih bingung kita lanjut ke slide berikutnya. Contoh, diketahui fx 3x plus 2. Tentukan hasilnya masing-masing jika X itu adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, yang ini dinamakan mesin hitung F. Yang 3X plus 2 ini kita sebut mesin hitung X karena dia yang akan menghitung nanti tergantung nilai X. Ya, kalau di sini di soal ini nilai X itu 1, 2, 3, 4, 5, maka kita masukkan. Untuk X sama dengan 1, maka hasilnya berapa? Nah, ini X-nya diganti 1, berarti 3X ini kan artinya 3 dikali X. Kalau X-nya 1 berarti 3 kali 1. 3 kali 1 3 tambah 2 5. Nah, itu 5 kan? Nah, untuk X sama dengan 2. Untuk X sama dengan 2 karena dia bilang X-nya 2, berarti di sini diganti 2. 3 kali 2 6 tambah 2 adalah. Nah, ini kalau X-nya 2,
3 kali 2 tambah 2 8. Lanjut kalau X nya 3, X nya 3 kali 3 tambah 2, 3 kali 3 9 tambah 2 11. Kalau X nya sama dengan 4, berarti 3 kali 4 12 tambah 2 14. Kalau X nya sama dengan 5, 3 kali 5 tambah 2, 3 kali 5 15 tambah 2 17. Ini tidak boleh kita tambah dulu baru kita kali, tidak boleh. Kenapa? Karena perkalian lebih kuat. 3 kali 5 15 tambah 2 17. Oke. Gampang ya. Tergantung nilai X-nya. Kan di sini nilai X-nya 1 2 3 4 5 dia minta. Rumusnya 3x plus 2 ya, 3x plus 2 ini mesin hitungnya. Nanti kalau ininya berubah juga mesin hitungnya. Kalau X-nya berubah ya berubah juga, tergantung pertanyaannya. Nah, selanjutnya pada pelajaran matematika yang ada tanda panah ini, F ini itu disebut dengan notasi fungsi. Dibaca, cara membacanya F memetakan X ke AX plus C. F memetakan X, jadi titik 2 ini memetakan F memetakan X ke tanda panah ini ke AX plus C. Notasi fungsi dapat ditulis dalam bentuk rumus fungsi. Jika notasi fungsinya F titik 2X tanda panah AX plus C, maka rumus fungsinya adalah Fx sama dengan AX plus C. Fx sama dengan AX plus C, ini dibaca Fx sama dengan AX plus C. Jadi tanda kurung ini tidak dibaca. Langsung aja bilang Fx sama dengan AX plus C. Arti dari F titik 2X tanda panah AX plus C dan Fx sama dengan AX plus C itu sama ya. Tidak ada beda antara notasi ilmiah dengan rumus fungsi, ini sama ini. Ya. Soal seperti contoh pengantar tadi biasanya dilaksanakan dengan menggunakan rumus fungsi seperti berikut. Domain tadi di X-nya, domainnya itu 1 2 3 4 5, kodomain itu bebas tidak ditentukan. Notasi fungsinya Fx tanda panah 3x plus 2, maka fungsinya Fx sama dengan 3x plus 2. Nah, jika X sama dengan 1, ini diambil dari domain. Jika X sama dengan 1, maka sesuai rumus fungsinya berarti kan 3 ini dalam kurung ini diganti ini X nya 1 3 kali 1 tambah 2 sama dengan 5, ini yang tadi ya. 3 kali 2 tambah 2, 3 kali 3 tambah 2, 3 kali 4 tambah 2, 3 kali 5 tambah 2. Maka daerah hasilnya atau ranknya 5, 8, 11, 14 dan 17. Ambil dari sini yang warna biru ini. Oke, contoh 3. Diketahui Gx sama dengan 2x kurang 6. Nah, ini beda sudah rumusnya ini. Rumusnya beda, mesin hitungnya beda. Kemudian domainnya juga beda. Jadi X di mana X kurang dari 8, di mana X itu bilangan ganjil. Bilangan ganjil yang kurang dari 8. Berarti berapa itu bilangan ganjil yang kurang dari 8? Nah, bilangan ganjil yang kurang dari 8 yaitu 1, 3, 5 dan 7. Tentukan ranknya. Rank itu apa? Daerah hasil. Nyatakan fungsi tersebut dalam bentuk himpunan pasangan berurutan, kemudian gambarkan grafiknya. Oke, berarti kita disuruh masukkan satu-satu ini tadi. Ini begini. Jawab. Domainnya 1, 3, 5, 7. Dari mana 1, 3, 5, 7? Ini domainnya tadi. Bilangan ganjil yang kurang dari 8. X di mana X kurang dari 8. Ini caranya begitu. X di mana X kurang dari 8 dan X bilangan ganjil yang diminta. Seandainya X di mana X kurang dari 8 aja, maka di sini yang genap juga ikut. Tapi karena diminta yang bilangan ganjil, maka yang bilangan ganjil aja ikut. Nah, jika X sama dengan 1, maka karena rumusnya beda, ganti juga angkanya di sini. Nah, berarti 2 kali 1 kurang 6. 2 kali 1 2 kurang 6 sama dengan negatif 4. Jika X nya sama dengan 3,
maka 2 kali 3 6 kurang 6 0. Jika X sama dengan 5, maka 2 kali 5 ikutin ini ya, 2 kali 5 kurang 6 10 kurang 6 4. Jika X sama dengan 7, maka 2 kali 7 kurang 6, 2 kali 7 kurang 6, 2 kali 7 14 kurang 6 8. Oke, selesai. Sudah habis ini kan 1357 aja, jadi dapat daerah hasilnya yang ini. Ini kan hasil, ini disebut dengan daerah hasil. Dimulai dari yang terkecil negatif 4 0 4 8. Dijawab yang bagian A. Sekarang yang B dalam bentuk himpunan pasangan berurutan yang dipasangkan saja 1, negatif 4, kemudian 3,0, 5,4, kemudian 7,8. Nah, seperti ini. Pasangkan gini aja. Kemudian jangan lupa kalau himpunan pasangan berurutan, dia karena himpunan dia harus kurung kurawal pertamanya, sama tutupnya juga kurung kurawal, baru di dalamnya kurung biasa. Kemudian grafiknya ya ini yang kita gambarkan. 1, negatif 4 di mana tempatnya? Nah, ini 1, negatif 4 kan, ini di sini. 1, negatif 4, 3,0 di mana tempatnya? Di sini. Nah, ini udah 5,4 sini tempatnya, 7,8 di sini. 7,8 ini gampang kan, grafik. Ya, mungkin cukup sekian jadi yang Bapak sampaikan. Jadi kalian hari ini mempelajari tentang rumus fungsi atau notasi fungsi ya. Kita sudah ke rumus fungsi. Ini disebut, nah ini disebut mesin hitung ya. Nah, mesin hitungnya ini berubah-ubah tergantung soal. Nah, kalau 3x berarti tergantung nilai x-nya, begitu ya. Bapak kira gampang kok. Kalau ada pertanyaan silakan WA Bapak di Japri saja atau di telepon boleh. Telepon WA boleh, telepon biasa boleh, kalau banyak pulsanya terserah kalian. Jadi semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.